Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat 54 sampai 62. Saya mau bacakan Lukas 22 ayat 31 sampai 33. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dari ayat 54 sampai 62, kalau saudara membacanya secara utuh, saudara akan menemukan kisah penyangkalan Petrus. Sebuah kisah terkenal, bukan? Dan itu Petrus lakukan setelah Petrus menjawab, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa Petrus tidak betul-betul mengerti apa yang ia ucapkan. Ia tidak betul-betul menyadari konsekuensi di balik ucapannya. Dia mungkin bisa dengan reaktif begitu ya, dengan begitu bersemangat, dengan berapi-api mengatakan bahwa ia mau dipenjara, bahkan ia mau mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi rupanya kita sendiri menyaksikan pada episode berikutnya bagaimana Petrus menyangkali Yesus ketika Petrus melihat bagaimana Yesus ditangkap dan bagaimana orang-orang saat itu mencurigai Petrus sebagai bagian dari kelompok murid-murid Yesus. Saudara sekalian, di hadapan Yesus, Petrus bisa berkata, aku mau dipenjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi ternyata di depan ancaman penderitaan, di depan ancaman kesulitan, Petrus langsung berubah. Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara sekalian? Di hadapan Tuhan, kita mungkin bisa mengaku dan bisa menyatakan betapa besar iman kita, betapa kita percaya kepadanya, dan betapa kita mau hidup, bahkan mau mati untuk Tuhan. Tapi justru yang penting kita ingat adalah saat di hadapan penderitaan, saat berhadapan dengan kesulitan, saat berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit, saat berhadapan dengan keputusan-keputusan yang rumit, saat berhadapan dengan berbagai macam penderitaan dunia, berbagai macam kesulitan dan pergumulan, saat itulah justru ucapan iman kita dituntut pembuktian. Saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mengakui, bahkan kalau kita menyatakan di hadapan Tuhan, kita mau hidup buat Tuhan, kita mau memberikan segala sesuatu bagi Tuhan, kita mau terus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, maka pastikan bahwa apa yang kita ungkapkan itu nyata betul lewat hidup kita, lewat tindakan kita, termasuk saat berhadapan dengan penderitaan, kesulitan, dan pergumulan. Karena hal-hal tadi bisa jadi membuat saudara takut, membuat saudara khawatir, membuat saudara jatuh seperti Petrus menyangkali Yesus. Terus kalian, kehidupan kita penuh dengan pergumulan dan penuh dengan tantangan. Tentu setiap kita menyadari dan mengakuinya. Tapi justru di dalam tantangan dan pergumulan itulah
kita terus dipanggil untuk mewujudkan iman kita, untuk terus menyatakan kalau memang kita mau ikut Yesus, kalau kita mau terus setia bersama dengan Yesus, maka segala konsekuensi, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin tidak enak, itu pun juga harus kita hadapi. Semoga dalam tantangan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, kita bersama bisa menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita.